Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf Anizar. Dan pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah tentang pemodelan matematika, di mana nantinya kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari, kemudian memodelkannya dalam bentuk matematika untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak baik-baik video berikut ini. Oke, pada video kali ini di materi keempat kita akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama, kita akan melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang sistem dinamik AN plus 1 sama dengan R kali AN, di mana kemarin itu kan kita menentukan yang namanya solusi sistem dinamik, gitu kan ya? Agar apa? Agar kita tidak usah mencari suku sebelumnya untuk mencari suku selanjutnya. Gitu kan? Nah, sekarang kita akan berbicara yang pertama, dampak sistem dinamik dari AN plus 1 sama dengan R kali AN. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang sistem dinamik AN plus 1 sama dengan R kali AN plus B. Bedanya dengan bentuk sebelumnya, di sini ada konstanta. Ada konstanta yaitu B, gitu ya. Kemudian nanti di dalamnya kita akan berbicara tentang yang namanya titik equilibrium. Nah, jadi di ke-3, 4, 5 ini, di materi ke-3, 4, 5 pada pertemuan kali ini, entah itu model resep di Gaussian, model investasi anuitas, model pengecekan akun, nanti kita akan belajar cara melihat titik equilibriumnya. Gitu ya. Tentunya di model resep di Gaussian, anuitas, dan juga pengecekan akun, kita akan beranjak menggunakan sistem dinamik AN plus 1 sama dengan R kali AN plus B. Oke ya, sekarang mari kita lanjut ke materi pertama di video ini. Pertama kita akan membahas dampak dari sistem dinamik AN plus 1 sama dengan R kali AN, di mana beberapa bentuknya kita sudah berbicara atau kita sudah membahasnya di pertemuan kemarin. Contohnya, gimana untuk R yang sama dengan 0? Nah, kita kan berbicara dampak nih ya. Kita berbicara dampak. Kita punya persamaannya seperti ini. AN plus 1 sama dengan R dikalikan AN. Bagaimana kalau R-nya sama dengan 0? Apa yang terjadi pada suku-suku berikutnya? Suku pertama kan AN, gitu kan ya? Atau A0 bolehlah. A1 itu suku pertama, A0 itu mula-mula, boleh kamu anggap itu suku pertama, atau kamu anggap suku pertamanya itu A1 gitu, boleh. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika R-nya sama dengan 0? Tentunya suku-suku selanjutnya, kalau misalnya menggunakan rumus ini, R dikalikan AN, R-nya 0, 0 dikalikan AN, maka suku setelahnya adalah 0, suku setelahnya lagi 0, seperti itu seterusnya. Jadi ketika kita punya A0 itu 30, mula-mula 30, maka A1-nya berapa? A1-nya berarti R dikalikan A0. Ya, R-nya 0 dikalikan A0, A0-nya 30, berarti R1-nya 0 gitu loh. R1-nya 0, R2-nya berapa? R2-nya ya berarti A1 dikalikan R, atau R dikalikan A1, A1-nya 0 dikalikan 0, 0 kali 0, 0. Begitu seterusnya, sehingga menghasilkan apa? Suatu barisan AN ya, barisan AN mulai A0, A0-nya 30 nih. Mulai A1, bolehlah kamu anggap, kalau di barisan ini kan dihitung suku pertama, suku kedua kayak gitu ya. Kalau kita berbicara sistem dinamik, ada yang namanya A0 atau A mula-mula. A mula-mulanya 30, tapi kemudian suku-suku berikutnya itu 0. Kenapa? Karena R-nya 0. Berapapun dikalikan 0, hasilnya pasti 0, seperti itu. Nah, ini saya singgung sedikit. 0 inilah yang dinamakan dengan nilai equilibrium, atau nilai keseimbangan, titik keseimbangan, kayak gitu. Kalau minta definisinya tentang apa itu nilai equilibrium, nanti kita akan bahas ya di slide berikutnya. Tetap benar ada di video ini. Oke, seperti itu untuk R yang sama dengan 0. Untuk R yang sama dengan 0. Sekarang bagaimana untuk R yang sama dengan 1? Kira-kira kalau R-nya sama dengan 1 gimana? Misalnya kita punya A0 ya, kita punya A0. Atau kita mencari AN plus 1 lah. Artinya, kalau kita punya AN plus 1 sama dengan R dikalikan AN, di mana R-nya itu 1, otomatis AN dikalikan 1 sama dengan AN itu sendiri. Alhasil kita punya AN plus 1 sama dengan AN. Gitu kan? Artinya apa? Suku sebelumnya dengan suku setelahnya itu sama. Gitu loh.
Ya, suku sebelumnya dengan suku setelahnya sama. Di sini saya punya grafik nih. Dari beberapa fenomena, nggak hanya satu fenomena, dari beberapa fenomena. Kalau saya beranjak A0-nya itu 20, menggunakan yang ini ya, menggunakan R yang sama dengan 1, kalau A0-nya itu 20, maka A1-nya 20, A2-nya 20, 20, seterusnya 20. Karena apa? R-nya itu sama dengan 1. Paham ya? Kalau misalnya mula-mula A0-nya saya punya 50, maka ya sudah, ke kanan itu 50 terus. Karena apa? AN sama dengan AN plus 1. Kalau misalnya A0-nya saya punya 100, ya sudah, A1, A2, A3, A4, dan seterusnya pasti nilainya 100. Gitu ya? Paham ya? Itu tentang dampak sistem dinamik. Itu untuk R-nya sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Selanjutnya, bagaimana kalau untuk R yang lebih dari 1? Untuk R lebih dari 1 ini kita sudah pernah membahasnya. Membahasnya di model penggadaian sertifikat. Coba dibuka lagi di contoh-contoh soal sebelumnya, di video sebelumnya, di mana saya membahas tentang model penggadaian sertifikat. Di situ sistem dinamik yang terbentuk, kalau misalnya kalian lupa, ini. Sistem dinamik yang terbentuk adalah AN plus 1 sama dengan 1,01 dikalikan AN. Ya, coba kalian buka, benar apa enggak ini? Pasti cocok. Nah, R lebih dari 1 itu ini maksudnya, 1,01. Itu R-nya kan, 1,01 itu lebih dari 1. Nah, ketika kita melihat lagi grafiknya, grafik AN dengan N ya, ingat ya, grafiknya grafik AN dengan N, maka didapat grafik seperti ini. Ini AN, ini N ya. Maka dia akan semakin ke atas terus, semakin naik, semakin bertambah tinggi. Itu untuk R yang lebih dari 1. Oke? Itu untuk R yang lebih dari 1. Dengan mula-mula itu berapa? 1000. Itu ya. A0-nya itu 1000. Jadi dia akan naik terus. Itu kalau R-nya lebih dari 1. Gimana kalau R-nya kurang dari negatif 1? Ingat ya, kurang dari negatif 1. Kurang dari negatif 1 itu berapa? Ya, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Oke? Kira-kira seperti apa? Kita juga, yang ini kita belum pernah bahas, tapi coba aja lah. Coba aja model penggadaian sertifikat ini, kita kasih tanda negatif gitu aja di depannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita punya model AN plus 1 sama dengan negatif 1,01 kali AN? Nggak tahu ini fenomenanya apa, yang jelas sistem dinamiknya AN plus 1 sama dengan negatif 1,01 dikalikan AN. Apa yang terjadi? Apakah grafiknya akan terus seperti ini? Silahkan kalian cek. Awalnya buat tabel. A0-nya anggaplah 1000 kayak gitu. Boleh. Nah, A0, ketika N-nya 0, hanya A0-nya 1000 gitu kan. Ketika N-nya 1, berarti min 1,01 dikalikan 1000. A0-nya ya dikalikan 1000. Jadi min 1010,00 sekian. Kemudian ketika N-nya sama dengan 2, A2 maksud saya berarti min 1,01 dikalikan min 1010,00. Hasilnya 1020,10. Seperti itu. Berarti selang-seling ya Pak? Iya. Habis positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Tentu nilainya sama. Besarnya maksud saya, besarnya sama, tetapi tandanya berbeda. Lalu gimana Pak kalau misalnya saya ingin buat dalam bentuk grafik? Grafiknya seperti ini. Mula-mula 1000 nih. Kemudian min 1010, jadi ada di bawah. Kemudian 1020 ke atas lagi. Min 1030 ke bawah lagi. Dan seterusnya. Maka inilah yang dinamakan dengan oscillation. Atau kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia namanya goyangan gitu ya. Jadi untuk R yang kurang dari negatif 1, maka grafiknya akan terjadi goyangan-goyangan. Nah gitu ya, akan terjadi goyangan-goyangan pada barisan AN. Mulai dari N-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Akan terjadi goyangan-goyangan untuk R yang kurang dari negatif 1. Kayak gitu. Pak, kita sudah berbicara tentang R yang sama dengan 0, R yang sama dengan 1, R yang lebih dari 1, R yang kurang dari negatif 1. Lalu Pak, antara negatif 1 sama 1, kita belum membahasnya. Oke, kita bahas. Sekarang kita jadikan 2. Antara 0 sampai 1.
Oke ya, yang pertama kita bahas antara 0 sampai 1. Jadi R-nya itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Kita sudah pernah berbicara ini, kita sudah pernah membahasnya di contoh resep digosin dalam darah untuk menderita penyakit jantung itu. Ya, di digosin dalam darah, coba kalian lihat lagi sistem dinamiknya. Di sini saya tuliskan, kalian cek benar apa enggak ini sistem digosin dalam darah. Untuk sistem dinamiknya itu kita dapat AN plus 1 yang ada di sini sama dengan 0,69 dikalikan AN. Tentunya kita semua sudah paham bahwasanya 0,69 itu ada pada rentangan 0 sampai 1. Gitu ya. R-nya itu ada di antara 0 sampai 1 yaitu 0,69. Nah, sekarang kita buat garis tuh. Kita buat grafik tuh. Kita memadukan sumbu Y-nya itu AN, sumbu X-nya itu N. Gitu ya. Hasilnya seperti apa? Oh, ternyata Pak, ketika dimulai dari titik A0-nya itu 0,5, semakin besar N, dia itu akan semakin melandai dia. Semakin melandai, hampir menyentuh titik 0, gitu loh. Hampir 0. Lama-lama itu mendekati 0. Semakin ke bawah ini kan 0,05 gitu lah ya. Terus semakin besar, semakin melandai. Semakin mendekati nilai 0. Gitu. Ternyata seperti itu dampak sistem dinamiknya kalau R-nya itu ada pada rentang 0 sampai 1. Lalu gimana Pak untuk yang antara min 1 sampai 0? Oke. Antara min 1 kurang dari R kurang dari 0. Maka kita ambillah AN plus 1 sama dengan negatif 0,5 dikalikan AN. Ya, negatif 0,5 dikalikan AN. Maka yang kita dapat kalau misalnya mula-mula itu 0,6, kita punya A0-nya itu 0,6, maka suku berikutnya dikalikan negatif 0,5. Dikalikan negatif 0,5 berarti negatif 0,3. 0,15, negatif 0,075, dan seterusnya. Selang-seling ya Pak, kalau R-nya itu negatif, ya selang-seling seperti yang tadi. Tetapi ingat, karena R-nya itu ada pada rentangan negatif 1 sampai 0, yaitu negatif 0,5, semakin ke bawah, nilainya kalau kita memperhatikan negatif, nilainya itu semakin kecil. Kalau ingat ya, kalau kita tidak memperhatikan tanda negatif. Tapi nyatanya di sini kan ada tanda negatif tuh. Ada tanda negatif, positif. Jadi ini ada goyangan. Goyangan yang terjadi seperti ini. Awalnya 0,6. Kemudian jadi negatif 0,3 di sini. Ya, negatif 0,3 di sini. Kemudian 0,15. Negatif 0,075 dan seterusnya. Ini ada goyangan-goyangan. Tetapi goyangan-goyangannya semakin enak besar, goyangannya itu tidak semakin besar, tapi sedikit. Dan ini limit ke 0, mendekati 0. Sama ya ternyata, entah itu 0 kurang dari R kurang dari 1, ataupun negatif 1 kurang dari R kurang dari 0, maka mereka akan mendekati nilai 0, gitu loh. Cuma bedanya kalau antara 0 sampai 1, dia akan melandai. Kalau negatif 1 kurang dari R kurang dari 0, dia mendekati 0, tapi tetap ada goyangan-goyangannya. Semakin lama goyangannya semakin tipis, kecil, dan seterusnya. Gitu ya. Kita rangkum nih. Kalau misalnya R-nya lebih dari 1, A0-nya lebih dari 0, maka dia akan semakin ke atas, semakin besar, seiring dengan N-nya yang semakin besar. Kemudian, kalau misalnya R-nya lebih dari 1 maksud saya, sama nih. R-nya lebih dari 1. Tapi A0-nya itu kurang dari 0, tidak lebih. A0-nya kurang dari 0. Silahkan kalian boleh mempost video ini, kemudian mencoba-coba. Kira-kira grafik yang dihasilkan seperti apa sih? Gitu loh. Terserah, kalian masukkan sendiri aja. Ambil R yang lebih dari 1, misalnya 1,5 atau 2 boleh. A0 kurang dari 0, terserah deh. Kamu milih 0,5 boleh. Kurang dari 0 ya, negatif 1 boleh, terserah, pokoknya kan kurang dari 0 gitu. Nah, hasilnya nanti pasti akan seperti ini. Nah, semakin lama semakin menaik dia, tapi karena ini tandanya negatif, semakin lama semakin merosot. Ya, minta hingga, semakin lama semakin banyak, tapi banyaknya itu banyak yang negatif. Gitu loh, artinya semakin lama semakin kecil. Itu minta hingga. Itu kalau R-nya ini sama-sama R-nya lebih dari 1, tapi yang atas A0-nya itu positif, yang bawah A0-nya itu negatif. Kayak gitu ya.
Sekarang kita akan berbicara untuk yang R-nya ada di antara 0 dan 1. Ya, untuk A0-nya lebih dari 0. Maka yang terjadi seperti ini, seperti gambar yang tadi, melandai dia, mendekati 0. Tapi, kalau R-nya tetap nih, ada di antara rentangan 0 sampai 1. Tapi A0-nya itu kurang dari 0, atau A0-nya itu negatif. Apa yang terjadi? Maka dia tetap akan melandai mendekati 0, tetapi dari bawah. Ada di kuadran 4, mudahnya gitulah. Ya, semakin lama semakin ke atas akan mendekati 0. Gitu. Kemudian ini untuk R kurang dari negatif 1. Kalau R-nya kurang dari negatif 1, A0-nya itu lebih dari 0, seperti yang tadi. Maka akan ada goyangan di sana. Seret-seret kayak gini ya. Ada goyangan. Nah, kemudian ini untuk negatif 1 kurang dari R kurang dari 0. Jadi antara negatif 1 sampai 0. Pak, yang ini tadi, yang R kurang dari negatif 1 untuk A0 yang kurang dari 0 mana? Silahkan kalian buat latihan untuk menentukan sendiri seperti apa sih sebenarnya bentuk grafik yang dihasilkan untuk yang A0-nya kurang dari 0. Ya, gitu ya. Termasuk yang ini, nanti kalian cek sendirilah gimana yang A0-nya kurang dari 0. Kita akan membahas yang A0-nya lebih dari 0. Nah, ternyata juga demikian, karena tetap ada tanda negatif, tetap terjadi goncangan. Gitu ya, tetap terjadi goncangan. Cuma akan melandai ini nanti goncangannya. Kalau ini kan semakin lama goncangannya semakin besar nih. Ya, goncangannya semakin besar. Kalau ini goncangannya semakin lama semakin kecil dan akan melandai pada titik 0. Gitu ya. Itu tentang dampak sistem dinamik AN plus 1 sama dengan R kali AN. Selanjutnya, kita sudah berbicara tentang bentuk, kalau saya sudah masuk titik equilibrium ini, saya sudah berbicara tentang bentuk yang AN plus 1 sama dengan R dikalikan AN ditambah Y. Ya. Oke, sebelumnya saya akan berbicara dulu tentang definisi titik equilibrium. Titik equilibrium, jadi misalnya A ini ya, disebut titik atau nilai equilibrium, atau titik tetap. Titik keseimbangan, bolehlah. Dari sistem dinamik AN plus 1 sama dengan FAN. Kenapa saya di sini menyimbolkannya AN plus 1 sama dengan FAN? Kok tidak R kali AN gitu aja? Soalnya ini bisa digunakan untuk segala jenis bentuk sistem dinamik AN plus 1 sama dengan. Entah itu AN plus 1 sama dengan R kali AN, atau R kali AN plus B, gitu terserah. Ya, terserah. Makanya saya simbolkan dengan fungsi AN gitu aja. Jika, nah ini, A itu disebut nilai equilibrium dari AN plus 1 sama dengan suatu fungsi AN jika AK-nya itu sama dengan A untuk semua K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya apa? AK-nya itu konstan. Ya, antara A1, A2, A3, A4 itu sama, yaitu A nilainya. Nah, maka A itulah yang dinamakan dengan nilai equilibrium. Dengan A0 sama dengan A. Ini ya, dengan A0 sama dengan A. Sehingga AK sama dengan A disebut solusi konstan untuk sistem dinamik. Ya, jadi nilai equilibrium itu juga disebut dengan solusi konstan untuk sistem dinamik. Nah, jadi seperti ini. A itu sama dengan FA, untuk A0 sama dengan A. Soalnya kenapa? Karena untuk A0 yang sama dengan A, maka nilainya itu kan tetap A1, A, A2, A, A3, A. Jadi nggak pengaruh di sini. A-nya itu berapapun, hasilnya A. Gitu ya. Itu untuk titik equilibrium. Yang ini, definisi ini itu hanya definisi matematis dari definisi yang diberikan yang atas. Gitu ya. Ini hanya ringkasnya saja. Ya intinya itu tadi, antara A1, A2, A3, A4, A5 itu harus sama dengan A. Dan A0-nya itu juga harus sama dengan A. A itulah yang dinamakan dengan titik equilibrium. Atau nilai keseimbangan, boleh nilai tetap, boleh. Ya, gitu. Sekarang kita akan berbicara tentang model resep di gosip. Fenomenanya nggak jauh beda nih, tapi ada tambahan. Jadi gini, seperti yang kita bahas di minggu lalu, di Gossin itu kan adalah suatu obat, di mana obatnya ini memiliki konsentrasi tertentu yang diperlukan untuk penderita penyakit jantung gitu ya. Dan ini harus diukur. Terlalu tinggi konsentrasi di Gossin semakin berbahaya, tetapi semakin rendah juga
kurang efektif untuk penyembuhannya si pasien, gitu ya. Jadi harus stent. Nah, di sini ada tambahan nih, ada tambahan fenomena. Tiap kali periode digosin dalam tubuh berkurang separuhnya. Jadi gini, ternyata bagi penderita penyakit jantung, digosin yang ada di dalam tubuh setiap periode, entah itu periodenya misalnya per hari gitu ya. Jadi per hari kadar digosin yang ada di dalam tubuh itu berkurang menjadi separuhnya. Itu maksudnya kalimat pertama, ya. Kemudian untuk itu, karena ada pengurangan sebanyak separuhnya itu, dokter setiap periode selalu menambahkan atau menyuntikkan digosin kepada pasien sebanyak 0,1 mg. Karena kan berkurang tuh tiap kali periode, atau kalau periodenya harian, di setiap hari berkurang jadi 50%-nya, separuhnya. Nah, untuk itu dokter itu menyuntikkan 0,1 mg digosin. Nah, pertanyaannya adalah tentukan titik equilibriumnya. Gitu. Oke, kita masuk ke sistem dinamiknya dulu. Kita bentuk dulu sistem dinamiknya seperti apa. Kita tahu ya, AN+1 itu sama dengan AN ditambah delta AN. Atau A di masa mendatang itu sama dengan AN+1 ya maksudnya ya, yaitu A di masa mendatang sama dengan A saat ini atau AN ditambah dengan perubahan saat ini, gitu kan? Perubahan yang akan terjadi. Makanya AN+1 sama dengan AN ditambah delta AN. Ini sudah kita bahas berkali-kali mulai pertemuan pertama. Oke, kita mulai. AN ya. Delta AN-nya itu berapa? Masalahnya kan itu, kita harus pintar-pintar mencari delta AN. Delta AN-nya, ingat, setiap periode dia akan berkurang separuhnya. Artinya, berkurang itu berarti simbolnya negatif. Ya, berkurang itu artinya simbolnya negatif. Berkurang berapa? 50%. 50% kalau didesimalkan kan jadi 0,5 yang ini. Ya, dari sebelumnya, ya sudah, negatif 0,5 dikali AM. Berkurang 0,5 dari sebelumnya. Sebelumnya kan AN. Nah, kemudian ada ditambah 0,1. Oh, ditambah 0,1 Pak, dari mana? Karena setiap kali periode ditambahkan atau disuntikkan digosin kepada pasien sebanyak 0,1 mg. Gitu ya? Paham ya? Delta AN-nya itu ya, negatif 0,5 AN karena berkurang 50% atau separuhnya, ditambah 0,1 karena disuntikkan digosin 0,1 mg. Pak, ini ada sama-sama punya variabel AN di jumlah, silahkan ya. Jadinya kita punya 0,5 AN ditambah 0,1. Dan ini adalah sistem dinamiknya. Ya, sekali lagi ini adalah sistem dinamiknya. Selanjutnya kita analisis TE. TE itu titik equilibrium maksudnya. Kita analisis titik equilibriumnya. Pak, di sini kita kok tidak dikasihkan A0 ya Pak ya? Iya, justru kita harus menentukan A0 sehingga nantinya itu konstan gitu loh. Suku-suku berikutnya A1, A2, A3, A4 itu sama dengan A0 gitu loh. Ya, jadi kita coba aja lah. Kita coba pilih kasus A, untuk pasien A misalnya, kita berikan A0 ya, mula-mula 0,1 mg. Kemudian A0 untuk pasien B kita mula-mula ada 0,2 mg. Yang C 0,3 mg. Gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, mula-mula ini ya, 0,1, 0,2, 0,3. Ini pasien A, pasien B, pasien C. Hari pertama, pasien A menjadi 0,15. Pasien B tetap 0,2. Pasien D jadi 0,25. Dari mana Pak 0,15? Kalian masukkan rumus ini. 0,1 ya, 0,1 kalian masukkan di sini. 0,5 dikalikan 0,1 ditambah 0,1. Hasilnya berapa? 0,15. Yang ini, kalian masukkan rumus ini. 0,5 dikalikan 0,2 ditambah 0,1. Hasilnya berapa? 0,2. 0,3, masukkan juga ke rumus ini. 0,5 dikalikan 0,3 ditambah 0,1. Hasilnya 0,25. Seperti itu seterusnya. Hitung seterusnya sampai suku ke-15. Ternyata untuk pasien yang pertama atau pasien A, semakin lama digosinnya ya, semakin lama digosin dalam tubuh pasien itu semakin banyak nih, mulai 0,1 semakin banyak kayak gitu, dan mendekati berapa ini? Lama-lama mendekati 0,2 ya kan? Lama-lama mendekati 0,2. Kalian bisa teruskan ini sampai nggak 0,2 gitu ya, kalian boleh teruskan ini
sampai N sama dengan 16, 15 terserah. Sorry, 16, 17, 18 terserah. Enaknya kalian kalau misalnya mau membuktikan menggunakan Excel saja. Jadi pakai rumus, kalian tarik, selesai. Gitu. Sebaliknya untuk pasien B yang mula-mula dia memiliki digosin dengan kadar 0,2 mg, dia konstan 0,2 terus. Gitu ya. Yang ini 0,1 ini naik sampai mendekati 0,2. Yang C mula-mula kan 0,3, dia turun ternyata. Lama-lama turun dia. Nah, turun-turun mendekati berapa? Mendekati 2 akhirnya. Gitu ya. Lama-lama mendekati 2. Nah, meskipun semuanya itu mendekati 0,2, tetapi kalau menggunakan definisi dari titik equilibrium yang tadi itu, maka didapatkan grafik seperti ini. Ya, ini yang mula-mulanya itu 0,2, dia konstan. A0 0,2, A1 0,2, A2 0,2, A3, A4, A5, A6, A7 sampai A15 itu 0,2 terus. Berbeda yang mula-mulanya itu 0,3. Dia akan turun melandai sampai mirip-mirip di 0,2. Yang mula-mula 0,1 dia akan naik dan mendekati 0,2. Kayak gitu ya. Dalam hal ini titik equilibriumnya adalah 0,2, jelas ya. Karena A0-nya itu 0,2, A1, A2, A3 itu tetap 0,2. Gitu ya. Itu namanya titik equilibriumnya adalah 0,2. Dan titik equilibrium untuk kasus seperti ini namanya titik equilibrium stabil. Yang ini ya, ada kata-kata stabil. Kenapa kok ada kata-kata stabil? Itu untuk titik equilibrium di mana pada kasus ini, dimanapun kita memilih, ya sekali lagi, dimanapun kita memilih titik awal, maka lama-lama dia akan menuju ke titik equilibrium. Contoh, ketika saya memulai dari 0,3, lama-lama dia akan menuju ke titik equilibrium yaitu 0,2. Saya mulai dari 0,1, lama-lama dia akan menuju titik equilibrium namanya yang nilainya 0,2 kayak gitu loh. Kalian boleh membuktikan mencobanya dari 0,5, 1 terserah kalian. Ya, nanti pasti lama-lama akan menuju 0,2. Itu namanya titik equilibrium stabil. Gitu ya, paham ya? Dan titik equilibriumnya pada kasus ini adalah 0,2. Itu untuk resep digosin. Sekarang kita masuk ke model investasi anuitas. Coba kalian baca dulu fenomenanya. Fenomenanya nggak jauh berbeda dengan yang kemarin tentang apa ya, pengadaan sertifikat sepertinya, cuma ada tambahan sedikit. Jadi gini, suatu hari si A itu menginvestasikan uangnya di bank agar dia mendapatkan bunga setiap bulan. Ya, setiap bulan dia dapat bunga. Ternyata setiap bulan dia dapat bunga sebesar 1%. Dia dapat bunga sebesar 1%. Nah, si A itu melakukan penarikan sebanyak $1.000 tiap bulan. Gitu ya. Si A melakukan penarikan sebanyak $1.000 tiap bulan. Analisislah titik equilibriumnya. Nah, kadang-kadang titik equilibrium ini juga berfungsi agar gini loh. Agar kita itu nggak perlu menabung lagi. Jadi cukup mengeluarkan biaya hanya dari bunga-bunga yang ada. Paham maksudnya? Nanti kita akan bahas di akhir dari model investasi ini. Pertama-tama kita akan gunakan sistem dinamik dulu. Jelas ya yang tadi. Sekarang gimana dengan delta AN-nya? Dia mendapat bunga, mendapat ya, kata-katanya mendapat bunga. Jadi ditambah atau dikurangi? Ditambah berapa? 1%. 1% buat desimal. 0,1. 0,1 dari mana? Dari suku sebelumnya atau uang sebelumnya, yaitu AN. Kemudian melakukan penarikan. Kalau menarik, dia ambil. Berarti plus atau negatif? Negatif, Pak. Negatif berapa? $1.000. Sip. Gitu ya. Jadi kita dapat nih. AN, delta AN-nya 0,1 kali AN dikurangi 1.000. Nah, sama-sama ada AN-nya, maka dijumlahkan. 1,01 AN dikurangi 1.000. Ya. Sekarang baru kita menganalisis titik equilibriumnya. Coba kita analisis mulai A0 sama dengan 90.000. Jadi ada orang pertama di bank yang sama dengan penarikan tiap bulan yang sama itu menaruh uang sebanyak 90.000. Orang B, si B menaruh uang sebanyak 100.000. Seorang C menaruh uang sebanyak 110.000.
Nah, ternyata setelah ditampilkan, caranya sama ya. Ini A0 mula-mula, kemudian dimasukkan ke rumus ini untuk mencari A1. Ya, 9.000 dimasukkan ke sini untuk mencari A1. 1,01 dikalikan 90.000 dikurangi 1.000, hasilnya ini. 100.000 kalikan 1,01 dikurangi 1.000, hasilnya ini tetap 100.000. Berapa ini? 110.000 dikali 1,01 dikurangi 1.000, hasilnya ini. Seperti itu seterusnya. Ternyata dari sini kita bisa tahu kan, bahwasanya apa? Bahwasanya titik equilibriumnya adalah 100.000. Jadi kalau kita menaruh uang 100.000 di bank dengan bunga yang didapat 1% dan tiap bulan kita ambil $1.000, maka uang kita akan tetap utuh. Gitu loh, uang kita akan tetap utuh dan yang kita ambil tiap bulan itu adalah bunganya. Jadi kita nggak perlu lagi menaruh uang lagi. Maksud saya, kita nggak perlu lagi menaruh uang di bank. Agar apa? Agar ada uangnya gitu loh. Di rekening kita ada uangnya, nggak perlu, kita cukup hidup dari bunganya gitu loh. Nah, itulah gunanya titik equilibrium ini. Kita bandingkan dengan si A. Si A itu taruh 90.000. Ternyata semakin lama semakin kecil nih. Coba lihat. Pertama, di A1 maksud saya, setelah 1 bulan berikutnya, dia punya 89.900. Kemudian 89.799. Semakin lama semakin kecil. Semakin lama nanti ya semakin habis uangnya di bank. Beda dengan B. Kalau di B semakin lama uangnya semakin tetap aja segitu, 100.000. Kalau yang C, dia naruh 110.000. Semakin lama, ternyata semakin lama semakin tambah nih uangnya. Itu karena bunga yang didapat dengan penarikan yang diambil itu lebih besar bunganya, Mas Ian. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan kalian mau naruh modal itu yang mana. Kalau saya misalnya yang saya kepingin naruh di bank, agar apa? Agar bunganya bisa saya ambil, saya gunakan untuk membayar kos-kosan misalkan. Seperti itu. Tapi uang saya itu minim sekali, gitu loh. Uang saya itu minim sekali. Atau saya nggak punya uang, saya harus pinjam uang dulu ke orang tua. Sebaiknya minimal uang yang bisa saya pinjam berapa? Ya sudah 100.000 berarti. Karena gini, di sini kita punya, kalau 100.000 maka uangnya akan tetap 100.000 terus. Dan kita hidup dari bunga yang diambil tiap bulan. Itu maksudnya. Itu model investasi anuitas. Nah, ketika kita menggambarkan fenomena tersebut dalam bentuk grafik, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ini yang tengah ini untuk si B ya, kasus B. Jadi dia akan konstan gitu aja di 100.000. Maka jelas titik equilibriumnya adalah 100.000 gitu ya. Tetapi ketika beranjak atau memulainya dari 110.000, maka semakin lama dia akan semakin tinggi. Uang yang ada di banknya semakin lama akan semakin tinggi terus, semakin lama semakin banyak. Yang 90.000 semakin lama semakin dikit, dan suatu saat akan habis. Gitu ya. Nah, yang seperti ini dinamakan titik equilibrium tak stabil. Titik equilibriumnya tetap yaitu 100.000, tapi dikatakan tak stabil. Kenapa? Karena ketika kita mengambil atau memilih suatu titik awal, A0-nya itu tidak pada equilibrium, maka semakin lama dia nggak akan mendekati equilibrium, malah semakin menjauh, gitu loh. Misalnya, yang ini, saya mengambil titiknya tidak pada equilibrium 100.000, tapi 110.000, ya sudah, semakin lama dia akan semakin menjauhi dari equilibrium. Sama, saya ngambil 90, semakin lama, 90.000 maksud saya, semakin lama, dia nggak akan mendekati equilibrium yang 100.000, tapi semakin lama semakin menjauhi sampai 0 akhirnya. Itu namanya titik equilibrium tak stabil. Gitu ya. Itu untuk model investasi anuitas. Dan yang terakhir, model pengecekan akun. Ya, model pengecekan akun. Seorang mahasiswa menyimpan uangnya di bank tanpa bunga dan tanpa potongan. Ya. Jadi bunganya itu nggak ada bunga, nggak ada potongan. Keren ini. Setiap bulan ia mengambil uangnya sebanyak $300 untuk membayar asrama. Ini keren nih. Bahasanya asrama, apartemen, bukan kos-kosan gitu ya. Jadi dia ambil $300 untuk membayar asrama.
Gimana sistem dinamiknya? Delta AE-nya berapa? Karena diambil, Pak, berarti itu minus. Minus berapa? Minus 300. Ya sudah, selesai. Maka AN plus 1 sama dengan AN dikurangi 300. Selesai sudah. Mudah sekali sistem dinamiknya ya. Iya, memang mudah. Nah, sekarang kita menganalisis titik equilibriumnya. Analisis titik equilibrium. Kita mulai dari A0-nya 3000. Dan seterusnya. Kalian boleh memilih A0 yang lain. 4000, 5000 boleh. Ternyata ketika saya memilih titik A0-nya itu 3000, maka yang terjadi adalah mula-mula kan saya punya 3000. Di periode berikutnya, di bulan berikutnya, jadi 27.000 karena dikurangi 300. Oh, 27.000. 2.700. Di bulan berikutnya 2.400, 2.100, 1.800, sampai bulan ke-10 nol, habis uangnya. Karena nggak ada bunga, nggak ada potongan. Tetapi ada penarikan $300 tiap bulan. Gitu kan? Dan ini, kalau misalnya dibuat grafik, maka grafiknya seperti ini. 3.000, 2.700, 2.400, 2.100, sampai nol. Di bulan ke-10. Gitu. Lalu, mana Pak equilibriumnya? Nah, yang ini yang dikatakan tidak punya titik equilibrium. Berapapun A0 yang kamu pilih, dia nggak akan konstan gitu loh. Dia akan turun dan habis. Nah, fenomena yang seperti ini yang dinamakan tidak punya titik equilibrium. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Masalah dengan tidak punya titik equilibrium kita akan bahas perdalam di pertemuan berikutnya. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa kesulitan, silakan catat terlebih dahulu masalah yang muncul, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam pemodelan matematika.